asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai mempelajari kitab yang baru yang bermuatan manhaj. Apa itu manhaj? Sudah saya jelaskan. Manhaj itu adalah metode di dalam kita beragama, di dalam kita memahami agama yang mulia ini, yaitu kita mengikuti pemahaman siapa, dan itu kita kembali ke manhaj. Nah, kitab yang akan kita pelajari ini yaitu kitab dasar dari manhaj di dalam beragama, yaitu kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yaitu Ushulus Sunnah, dasar-dasar sunnah, yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Perlu ibu pahami, kata-kata sunnah itu tidak melulu artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Para ulama menyebutkan sunnah itu kalau dimutlakan dia punya 4 makna. Sunnah itu kalau dimutlakan dia itu memiliki 4 pengertian. Pengertian yang pertama, sunnah itu sinonim dari kata akidah. Sinonim dari kata akidah. Makanya kalau ibu-ibu melihat nanti ada buku-buku para ulama yang berjudul Kitabus Sunnah, As-Sunnah, itu bukan berarti sunnah itu maksudnya adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ibu harus lihat dulu isinya. Kalau ternyata isi di dalamnya membahas tentang iman kepada Allah, tentang masalah perkara-perkara baru dalam urusan agama, hukum perbuatan syirik, hukum dosa besar, hukum ini segala macam, berarti sunnah yang dimaksud di situ adalah sinonim dari kata akidah. Berarti sunnah di situ maksudnya adalah akidah. Sedangkan yang kedua, sunnah itu sinonim dari hadis. Seperti ucapan yang sering kita dengar, kita mengikuti Al-Quran dan sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah di situ? Yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di dalam hadis Nabi itu tercakup perkataan, perbuatan, ketetapan, bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari beliau lahir atau mulai dari beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul sampai beliau itu meninggal dunia. Itu masuk ke dalam kategori sunnah, sinonimnya itu adalah hadis. Faham sampai di sini ibu-ibu? Sudah dicatat nggak? Ya. Saya pernah jelasin sebelumnya kalau nggak salah. Belum. Ibu nggak pernah belajar sebelumnya juga? Pernah diajarkan sebelumnya atau tidak? Selain dari saya? Hah? Ada yang pernah, ada yang belum. Saya mau tanya yang pernah ini. Berarti yang ketiga apa? Hah? Yang pernah. Katanya pernah tadi. Harusnya masih ingat dong. Hah? Lupa.
Pernah tapi lupa Ustadz. Pernah lupa maksudnya. Taib. Yang ketiga, sunnah itu adalah salah satu daripada hukum di dalam hukum-hukum Islam. Hukum Islam ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Sunnah itu salah satu dari hukum-hukum syariat. Apa hukum sholat duha? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itulah pengertian sunnah yang kita fahami selama ini, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka tidak ada masalah. Nah, sedangkan yang terakhir, sunnah itu adalah atau tadi yang nomor 3 itu bisa diartikan sunnah itu sinonim dari kata mustahab. Mustahab, dianjurkan. Adapun yang keempat, sunnah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu segala sesuatu yang mencakup kehidupan Nabi SAW. Jadi bagaimana kehidupan beliau, bagaimana ibadah beliau, itu semuanya tertuang dalam sunnah. Cingkrang sunnah, jenggot sunnah. Karena itu merupakan anjuran daripada Nabi SAW. Nah, kita ini akan berbicara yang nomor 1. Sunnah menurut pandangan ulama akidah. Yang mana sunnah itu merupakan sinonim daripada kata akidah. Makanya di sini usulus sunnah artinya adalah pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama yang menjadi intisari daripada agama ini. Sehingga tatkala seorang itu berpegang teguh dengan pokok ini, Bu, dia berhak dikatakan ahlus sunnah. Tapi kalau ibu keluar dari salah satu daripada pokok ini, maka itu bisa menyebabkan ibu dikeluarkan dari ahlus sunnah. Bisa dipahami sampai di sini, Bu-ibu? Nanti dari sini kita akan belajar. Di sini ada sekitar 50 pokok. Dari 50 pokok ini, ibu akan menimbang diri ibu. Apakah selama ini ibu sudah menjalani ke-50 pokok ini atau tidak? Kalau ternyata ada salah satu yang ibu tinggalkan, dikhawatirkan ibu bisa jadi keluar dari statusnya sebagai ahlus sunnah. Nah, makanya kita penting belajar ini, supaya kita ini benar-benar memahami tentang akidah salaf ini yang benar, dakwah salafiyah. Karena dakwah salaf itu bukan hanya sekedar status ibu mengatakan saya salaf, bukan. Tapi yang lebih daripada itu, ibu benar-benar memahami apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar daripada dakwah salafiyah, daripada dakwah sunnah yang kita sekarang diberi hidayah dan diberi nikmat untuk berada di atasnya. Oleh karenanya kita memilih kitab ini, karena ini merupakan kitab yang sangat luar biasa. Ini kitab dasar sekali dalam masalah manhaj yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Adapun syarahnya itu banyak ibu-ibu ya. Ada syarah dari Syekh Walid ibn Saif Nasr, ada syarah dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, ada syarah dari Syekh Ahmad bin Yahya an-Najmi, ada syarah dari Syekh Zaid ibn Hadi al-Wadi'i, ya, kemudian ada syarah dari Syekh Ubaid al-Jabiri, ada syarah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin yang ada di tangan ibu sekarang itu. Nah, semua syarah-syarah itu alhamdulillah di rumah saya ada. Semua kitab itu tuh semuanya ada di rumah saya. Tapi yang saya fokuskan di sini kita ambil dari syarahnya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin. Yang ini merupakan salah satu ulama senior yang berada di kota Saudi, dan kalau tidak salah beliau sudah meninggal dunia, wallahu a'lam, saya lupa. Sepertinya beliau sudah meninggal dunia rahimahullah.
Dan beliau menulis buku yang sangat banyak, diantaranya ya ini, syarah dari Ushulus Sunnah, penjelasan dari kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Nah, di dalam syarah itu Bu, kita tidak akan membaca dari awal buku ini, karena dari awal buku ini itu bercerita tentang profil singkat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu seperti apa orangnya, nanti Ibu bisa baca sendiri. Termasuk di situ nanti ada dialog antara Imam Ahmad dengan tokoh Al-Mu'tazilah. Tokoh Al-Mu'tazilah, yang mana orang-orang Mu'tazilah berpendapat Al-Quran itu sebagai makhluk, bukan firman Allah. Dia itu makhluk. Itu tokoh Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad berpendapat, berpegang teguh bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nanti Ibu bisa baca dialog itu sekitar halaman yang ke berapa itu nanti? Halaman yang ya, halaman ke-11 kalau nggak salah nanti itu. Halaman ke-11 ya, atau halaman ke-13 sampai halaman yang ke berapa? 19 kalau nggak salah. Bagaimana dialog Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah yang mereka berpendapat orang-orang Mu'tazilah itu adalah Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Nah, kita loncat sekarang Bu. Ibu langsung loncat saja ke halaman 39. Ibu langsung loncat ke halaman 39. Kita langsung masuk ke syarah Ushulus Sunnah, penjelasan daripada Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Ya. Taib. Ibu perhatikan di situ saya bacakan. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, qala asy-syekh al-imam Abdul Mudhaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad al-Hamdani. Berkata Syekh Al-Imam Abdul Mudhaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad Al-Hamdani. Apa kata beliau? Haddatsana asy-syekh Abu Abdullah Yahya ibn Hasan ibn Banna. Telah bercerita kepada kami Syekh Abu Abdullah Yahya ibn Hasan ibn Al-Banna. Qala, beliau mengatakan, akhbarona walidi, telah bercerita kepada kami bapak kami, yaitu Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Banna. Jadi dia mendengar dari bapaknya, Yahya ini mendengar dari bapaknya, ya, mendengar dari bapaknya yaitu Al-Hasan, bapaknya. Apa kata bapaknya? Akhbarona Abul Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran al-Mu'addal. Telah bercerita kepada kami Abul Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran ibn Mu'addal al-Mu'addal. Beliau berkata, ana Utsman ibn Ahmad ibn Sammak. Saya adalah Utsman ibn Ahmad ibn Sammak. Mengatakan, kisna Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abi Al-Ambari qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa mi'atain. Telah bercerita kepada kami, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambar, yaitu beliau membacakan kepadanya kitab pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-293 Hijriah. Ya, ini terjadi pada abad ketiga Hijriah, ibu-ibu ya, akhir dari abad ketiga Hijriah. Karena Imam Ahmad sendiri itu adalah ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ya, saya ulangi, Imam Ahmad itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Jadi Imam Ahmad meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i meninggal, Imam Ahmad lahir kalau tidak salah. Ya. Atau enggak, bukan.
Salah. Afwan. Tidak. Imam Ahmad itu lahir Imam Syafi'i masih hidup. Afwan, saya salah. Masih hidup. Yang meninggal itu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Itu yang betul. Ya, jadi Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Sementara Imam Syafi'i itu sudah lahir beberapa tahun, Imam Ahmad kemudian lahir beberapa tahun kemudian. Taib. Kemudian dikatakan di sini, Kisna Abu Ja'far ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri telah bercerita kepada kami Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri dari Basra. Qala, beliau mengatakan, haddatsani Abdus ibn Malik al-Attar, telah bercerita kepadaku Abdus ibn Malik al-Attar. Beliau berkata, Sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Aku pernah mendengar Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata. Nah, jadi kunyah dari Imam Ahmad itu Abu Abdillah karena nama anaknya Abdullah. Nah, di sini mulai masuk ke dalam perkataan Imam Ahmad ya. Haddatsani Abdus ibn Malik al-Attar, telah bercerita kepadaku Abdus ibn Malik al-Attar. Beliau berkata, aku pernah mendengar Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu berkata. Nah, apa kata beliau? Usulus sunnah indana, dasar-dasar sunnah menurut kami. Yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim, yaitu kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan kita itu meneladani mereka. Ini prinsip yang pertama, Bu. Pokok yang pertama. Jadi kita diajarkan oleh Imam Ahmad itu untuk berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan kita mengikuti mereka. Taib, mungkin timbul pertanyaan ibu-ibu. Kenapa Imam Ahmad tidak memulai dengan berpegang teguh dengan apa yang Nabi SAW berada di atasnya? Kenapa Imam Ahmad itu memulai dengan menyebutkan kami itu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya? Kenapa dimulai dengan para sahabat? Kenapa tidak dimulai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa yang para sahabat itu berpegang teguh dengannya itu pasti yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disebutkan di situ. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kenapa Imam Ahmad itu tidak memulai dengan Rasul, tapi hanya langsung menyebutkan para sahabat? Karena apa yang para sahabat itu kerjakan, semuanya itu telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sekarang ibu lihat syarahnya dulu di halaman berikutnya. Di halaman yang ke-41 bagian atas itu syarahnya. Saya bacakan syarahnya dulu sebelum nanti saya bacakan catatan kakinya ya. Berkata penulis, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin, beliau mengatakan, hadhihi risalatun lil Imam Ahmad fi usulis sunnah. Inilah risalah yang ditulis oleh Imam Ahmad yang berjudul Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Wa ma'lumun annal asla huwa ma buniya alaihi ghairuh. Dan sebagaimana yang kita pahami, yang namanya usul, yang namanya asal, ya, asal itu Bu, dalam bahasa Indonesia artinya dasar. Aslun itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia artinya dasar. Sebagaimana yang kita pahami, namanya dasar itu apa yang dibangun di atasnya. Saya ulangi ya, namanya dasar, namanya
asal itu apa yang dibangun di atasnya. Au ma yatafarra'u anhu ghairu, atau apa yang nanti dia bercabang di dasar tersebut. Ka asasil khaiton atau haiton, seperti ya pondasi dari satu bangunan atau akar dari sebuah pohon. Ibu lihat ya, rumah itu pondasi itu disebut dengan usul dalam bahasa Arab. Karena dari pondasi itu akan dibangun nanti bangunan yang tinggi. Kalau pohon, usulnya itu adalah akarnya. Yang mana kalau pohon itu memiliki akar yang kuat, dari situ akan timbul batang yang kokoh, kemudian akan menimbulkan cabang-cabang yang lainnya. Makanya kalau akarnya tidak kuat, maka bangunan itu tidak akan kuat. Sehingga Imam Ahmad di sini ingin menjelaskan sama kita ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak punya dasar yang kokoh dalam beragama, itulah yang menyebabkan ibu-ibu tuh bisa terpontang-panting, terbawa dengan syubhat kemana-mana. Ikut ini begini, ikut ini begitu. Ibu tidak punya pondasi yang kuat. Ibu tidak punya yang namanya patokan yang jelas di dalam beragama. Akhirnya ibu itu seperti bunglon. Tahu bunglon, Bu? Iya. Masuk kandang kambing yang ngembek, masuk kandang kerbau yang mau. Hinggap di tempat hijau, ibu ikut hijau. Hinggap di tempat kuning, ibu ikut kuning. Tidak memiliki identitas yang jelas. Itulah yang sangat diwanti-wanti oleh para ulama. Terutama kita itu di dalam beragama mengikuti agama seseorang itu sangat diwanti-wanti oleh para ulama. Karena kita punya kaidah dalam agama kita, Bu. Al-qulubud dha'ifa wasyubuhatu khattafa. Yang namanya hati itu lemah, sementara syubhat itu sangat kuat sekali menyambar kita dan menyebabkan kita itu bisa terkena syubhat. Nah, inilah yang menginisiasi saya. Kenapa saya mengajar ini di tempat ini, Bu? Karena saya merasa perlu ibu-ibu itu untuk sedikit untuk diberikan ketegasan dalam beragama ini. Supaya ibu tidak ngikut arus agama itu, ikut ustadz ini, ikut kajian di sana, lihat ustadz itu karena rame, ikut kajian di sana, tidak melihat asalnya ustadz itu bagaimana, kajian itu seperti apa. Yang penting barometernya, yang penting kajiannya rame, pasti ikut. Tidak begitu beragama itu. Kita harus memiliki pondasi yang kokoh, memiliki akar yang kuat di dalam beragama, sehingga tatkala fitnah syubhat datang, fitnah-fitnah yang lain menghantam kita, kita bisa kokoh, kita bisa memiliki benteng yang kuat untuk menghadang fitnah tersebut. Itulah kenapa kita harus belajar manhaj. Saya katakan bukan tidak boleh ibu belajar tentang fikih, ibu belajar tentang apa segala macam. Tapi pertanyaan saya, kalau ibu belajar tentang seperti itu, kapan ibu memiliki identitas yang jelas sebagai seorang yang berdakwah di atas mengikuti dakwah salafiyah? Sementara para ulama-ulama terdahulu, baik ulama-ulama yang hidup di zaman awal dari umat Islam sampai yang belakangan ini, mereka adalah orang-orang yang menetapkan identitas mereka. Contoh, Syekh Ali Hasan Al-Halabi misalkan, beliau dengan tegas mengatakan, ana Ali ibn Hasan ibn Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Saya adalah Ali Hasan ibn Abdul Hamid ya ibn Halabi Al-Athari, yang mengikuti sunnah. Saya kokoh di atas sunnah. Sehingga dengan mudah beliau itu membantah orang-orang yang menyimpang dari dakwah salaf. Jangan seperti kita, punya prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Ibu kalau tahu mana baik mana buruk, ibu tidak akan ngaji, ibu akan yang menyampaikan materi ngaji itu. Masalahnya ibu tidak ngerti mana yang baik mana yang buruk. Ibu juga tidak memiliki barometer yang jelas untuk mengukur apakah ini baik ataukah ini buruk. Ibu tidak punya barometer yang jelas. Sekarang ibu bagaimana ibu mau mengukur sesuatu sementara ibu tidak memiliki barometer? Seperti makanan, ibu katakan makanan ini enak, bagi saya ini makanan terenak, karena ibu tidak punya barometer yang jelas makanan itu diukur dengan mananya. Kecuali kalau sudah pembandingnya, ibu punya tolok ukur yang jelas, baru ibu bisa mengatakan makanan ini enak atau tidak. Sama, beragama itu seperti itu, Bu. Ibu harus punya prinsip dalam beragama. Saya katakan tidak semua ustadz itu bisa diambil ilmunya.
Tapi ustadz-ustadz yang berpegang teguh dengan pokok-pokok usul sunnah ini, itu yang bisa kita ambil ilmunya. Sekarang nih saya kasih contoh. Ibu kalau lihat orang-orang sururi, ibu kalau lihat orang-orang ikhwanul muslimin, ibu kira mereka tidak ngaji kitabut tauhid. Kitabut tauhid mereka kaji. Mereka mengkaji kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mereka memiliki penyimpangan di dalam masalah beragamanya. Mana contoh penyimpangannya? Bagi mereka, melakukan aksi-aksi demonstrasi itu boleh. Sementara akidah Ahlus Sunnah menetapkan tidak boleh bagi kita untuk melakukan aksi demonstrasi. Padahal yang dikaji kitab apa coba? Kitabut Tauhid, kitab Sahih Bukhari, kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Al-Minhaj Al-Firqah An-Najiyah. Itu dikaji. Tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, makanya Imam Ahmad kenapa meletakkan pemahaman sahabat itu poin yang pertama? Karena inilah tolok ukur kebenaran kita memahami agama itu. Ibu ikut pemahamannya sahabat. Bukan pemahaman ustadz, bukan pemahaman kiai, bukan pemahaman saya, tapi pemahamannya para sahabat. Jelas sampai di sini? Nanti saya akan sampaikan dalilnya, Bu. Kita baca sarahnya dulu. Wal makna, maka maknanya di sini anna sunnata laha usulun, bahwasanya sunnah itu memiliki pokok. Akidah itu punya pokok. Tatafarra'u anha, kemudian dari pokok itu nanti akan timbul cabang-cabang yang lainnya. Fa aslul usuli huwa kitabullahi wa sunnatu nabi. Maka pokok daripada agama ini adalah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan lanjutannya itu, wa ma naqala atau nukila anis sahaba radhiyallahu anhum, dan apa-apa yang dinukil dari para sahabat. Tuh, ibu perhatikan tuh, tidak cukup Al-Quran dan sunnah, tapi harus apa-apa yang dinukil dari para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka yang memahami agama ini, Bu. Kenapa para sahabat? Karena para sahabat itu murid langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus memahami agama ini dengan para sahabat. Harus dengan pemahaman sahabat, bukan dengan pemahaman yang lainnya. Harus kita memahami Al-Quran, sunnah, agama yang mulia ini sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa idza haqqaqan nasu hadhil usul, maka apabila seorang manusia mereka itu benar-benar merealisasikan dasar-dasar ini, ya pokok-pokok beragama ini, yakni tamassaku bil kitabi was sunnah, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, wa tamassaku bima kana alaihi sahaba, dan mereka berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat berada di atasnya, fa innahum bidzalika sayukammiluna ma yatafarra'u an hadhil usul, maka dengan demikian mereka akan bisa menyempurnakan cabang-cabang dari pondasi tersebut. Jadi yang ibu harus pahami bahwasanya ya, kita belajar usul sunnah ini, kita sedang belajar tentang pondasi awal kita beragama. Mungkin selama ini kita masih belajarnya itu belum pada dasarnya. Makanya benar kata Imam Ibnu Qayyim, Bu, ibu catat ini ya, perkataan Ibnu Qayyim. Kata beliau, man bana baitan min saqfihi saqata ala ra'si. Orang bangun rumah dari atap, itu atap pasti akan menimpa kepalanya. Kita bangun rumah itu bukan dari atap, Bu, tapi dari pondasi. Dan rumah itu kita akan mau bangun berapa lantai, itu kan tergantung berapa pondasinya. Sekuat apa pondasinya? Ketika pondasinya kita tancapkan dengan pondasi yang kokoh, bangunan itu akan menjulang tinggi. Begitu pula agama. Ketika ibu memiliki pondasi yang kokoh, memiliki dasar yang kokoh dalam ibu beragama, maka fitnah-fitnah ataupun syubhat-syubhat yang akan datang menerpa diri ibu-ibu, itu akan sangat mudah untuk kita menghentikannya, karena kita memiliki pondasi yang kuat. Yaitu tadi, tidak seperti sebagian orang karena tidak memiliki pondasi yang kokoh, diajak ngaji ke sana ikut ke sana, diajak ngaji ke sini ikut ke sini.
Akhirnya dia tidak punya prinsip di dalam beragama. Nah itulah tadi saya bilang, seperti bunglon. Ibu jangan punya madhab pramuka ya. Sana senang, sini senang. Itu madhab yang tidak benar. Ahlus sunnah tidak mengenal yang namanya madhab pramuka. Sana senang, sini senang. Di sana-sana juga senang. Ya. Tidak ada madhab itu dalam akidah. Madhab kita itu jelas, manhaj kita lurus. Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat. Yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat ditinggalkan. Dan itu sudah menjadi perkara yang turun-temurun diajarkan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kepada a'immatul arba, kepada generasi-generasi setelahnya, dan bahkan sampai ke zaman kita sekarang. Ibu mau bertanya dimanapun para ulama yang hidup, selama mereka itu adalah ulama sunnah, ulama salaf, mereka selalu akan mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Pasti mereka akan mengatakan demikian. Ibu mau bertanya di Indonesia, ibu mau bertanya di Malaysia, ibu mau bertanya di Saudi, ibu mau bertanya di Yaman, ibu mau bertanya di Eropa sana, selama bertemu dengan ulama-ulama sunnah, mereka akan mengatakan satu perkataan yang sama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu dia. Dan nanti dari sini ibu bisa membedakan nanti siapa di antara teman-teman ibu yang selama ini benar-benar ngajinya sunnah sama siapa yang tidak. Itu akan tereliminasi sendiri nanti. Karena sering saya sampaikan, ya mungkin di sini tidak. Sering saya sampaikan begini, ngaji manhaj itu bu, ngaji yang akan mengeliminasi orang. Akan mengeliminasi orang. Siapa yang benar-benar dia sanggup berpegang teguh di atas sunnah atau tidak. Kadang-kadang kita sering dapati sebagian orang mengatakan, Ustadz kan saya kenal hidayah Islam itu dari dia. Benar. Kita tidak menampik. Bukan hanya kita mengenal hidayah Islam itu dari Ustadz itu. Ada orang masuk Islam bu, gara-gara apa? Ngantar orang mau pergi minum khamar. Ada contoh tour guide di Inggris itu. Ngantar 3 orang dari Arab untuk pergi ke diskotik minum bir. Sebelum 3 orang Arab ini minum bir, mereka bilang, semoga Allah memaafkan kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tour guide-nya ikut bilang, semoga Tuhanku mengampuni aku. Kata 3 orang Arab ini, kamu udah diampuni, kamu kafir kok, katanya dia. Kamu udah diampuni, kecuali kalau kamu masuk Islam. Akhirnya dia tuh bertanya, apa sih Islam itu? Dari situ dia bingung, dia tanya, dia lihat, dia pelajari, masuk Islam karena dia sudah memahami tentang Islam. Terus apakah ibu mau membenarkan bahwasanya kalau ingin masuk Islam dulu harus ngantar dulu ke diskotik gitu? Ya enggak gitu konsepnya. Orang dapat hidayah itu bermacam-macam. Tapi caranya itu belum tentu bisa kita benarkan. Ada orang masuk Islam, tahu gara-gara apa bu? Gara-gara dia tukang laundry. Kostum pemain bola. Dia dapati ada satu orang muslim ini kok bau pakaian itu beda sama yang lain. Ditanya, kenapa kok beda sendiri? Jawaban dia gampang. Islam mengajarkan kami untuk suci, untuk bersih. Jadi setiap buang air kami disuruh untuk mencuci dengan air. Bingung dia. Dia belajar tentang Islam, masuk Islam gara-gara itu. Masa ibu harus masuk jadi tukang laundry dulu baru masukin orang Islam gitu? Ya, tidak seperti itu konsepnya. Paham ibu-ibu ya? Taib, sekarang ibu lihat catatan kakinya. Catatan kaki halaman 40 nomor 2. Ibu lihat catatan kaki di situ. Taib. Saya bacakan di situ. La syakka anna tamassuka bima kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam waqtida'u bihim huwa min usuli ahli sunnah al-muhimmah. Tidak diragukan lagi bahwa berpegang teguh pada prinsip para sahabat dan meneladani mereka merupakan bagian dari perkara yang sangat penting dalam masalah usul ahli sunnah, yaitu pokok daripada ahli sunnah. Ini pokok yang penting. Ya, penting ibu-ibu.
Ini pokok, tidak diragukan. Sepakat para ulama. Wal adillatu ala dzalika katsiratun, dan dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban kita mengikuti para sahabat di dalam kita beragama itu sangat banyak. Di antaranya, nanti saya sebutkan lagi dalil yang lainnya. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Coba lihat. Ibu perhatikan ayat itu. Saya sebutkan nanti poinnya di mana. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Pertanyaan saya, siapa jalan orang-orang mukmin di situ? Sahabat. Itu sahabat maksudnya, Bu. Para ulama menafsirkan sabilil mukminin di situ yaitu jalannya para sahabat. Ya. Padahal di situ tidak disebutkan sahabat, kan, betul? Ya. Tidak disebutkan sahabat. Ya. Tapi hanya disebutkan sabilil mu'minin. Tapi sebagian besar para ulama ya, menyebutkan dari penafsiran ayat tersebut yaitu sabilil mu'minin di situ adalah para sahabat. Maka apa yang akan kita dapatkan, kata Allah Ta'ala, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka dalam kesesatan yang telah dilakukan oleh mereka tersebut. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya mengikuti selain daripada jalannya para sahabat menyebabkan kita itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dipalingkan dari kebenaran dan akan dimasukkan ke dalam kesesatan. Ya. Taib. Ayat yang lain ya. Dalam surat Al-Fath pada ayat yang terakhir. Dalam surat Al-Fath pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa bersama beliau di situ, ibu-ibu? Yang bersama Nabi? Para sahabat. Mereka keras kepada orang-orang kafir. Dan mereka berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Lalu Allah sebutkan di situ sifat mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kalian melihat mereka sujud mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang mana semua itu bisa kalian lihat pada wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Demikianlah pula kami sebutkan mereka itu tidak hanya di dalam Al-Qur'an, tapi kami sebutkan mereka itu di dalam Taurat dan Injil. Bayangkan sahabat itu, Bu, mereka itu belum lahir, itu sudah disebutkan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka belum lahir loh itu. Tapi mereka telah disebutkan oleh Allah ciri-ciri mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau sebelum lahir saja mereka sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, maka ini suatu kemuliaan kalau kita mengikuti mereka. Subhanallah. Makanya rugi orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat di dalam mereka beragama. Karena mereka telah meninggalkan, yaitu satu kaum yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk kita mengikuti mereka. Ya, taib. Itu dalam surat apa? Al-Fath. Dalam surat yang lain, dalam surat Ali Imran
Dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-110. Ibu perhatikan di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, itu Allah berbicara langsung kepada para sahabat, makanya di situ menggunakan domir antum. Kuntum. Kalau Allah berbicara melalui perantara, maksudnya menyebutkan tentang mereka bukan secara langsung, maka Allah menggunakan domir hum di situ, harusnya kanu, tapi langsung dikatakan kuntum, kalian para sahabat, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia ini untuk dijadikan suri toladan, Bu. Subhanallah. Mereka dijadikan sebagai suri toladan, dijadikan sebagai contoh di dalam beragama. Bagaimana sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mana kalian menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat-ayat yang memuji para sahabat, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk mengikuti para sahabat. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti para sahabat, ibu-ibu. Karena mereka adalah orang yang paling memahami agama yang mulia ini. Itu baru dari Al-Quran. Sekarang ibu lihat dari hadis Nabi SAW. Hadis yang sangat masyhur, yang mana hadis ini sering disebut dengan wasiat perpisahan Rasul. Dibawakan dalam hadis Arba'in An-Nawawi dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taalaan. Hadis yang sangat panjang. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut? Jadi hadis ini disampaikan ketika Nabi selesai sholat. Selesai sholat, Nabi menghadap ke para sahabat, lalu memberikan sebuah nasihat dengan nasihat yang sangat indah. Nasihat yang menyebabkan mata-mata itu berlinang, kata para sahabat, seperti seorang yang akan berpisah. Maka Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Yang pertama, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, untuk kalian mendengar, taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun yang akan memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Nah, Nabi memberikan sebuah contoh di situ. Budak itu, Bu, tidak bisa dia menjadi pemimpin bagi orang merdeka. Tapi andai kata budak, mereka berkumpul membuat sebuah aliansi perbudakan misalkan ya. Mereka berkumpul untuk mengkudeta pemimpin yang ada, lalu mereka naik menjadi seorang pemimpin. Wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Hukumnya wajib dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kita melepas ketaatan kepada mereka, baik ketaatan yang sifatnya pikiran, hati, ataupun kita menunjukkan perbuatan kita kepada mereka. Wajib mendengar, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Bukan nanti membicarakan pemimpin di mimbar, membicarakan pemimpin di kajian, menjelek-jelekan pemimpin. Nah, ini sering saya dapat dai-dai seperti ini. Di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian mereka menjelek-jelekan pemimpin. Itu tidak bagus. Itu bukan metode atau bukan ciri daripada dakwah salafiyah. Apalagi kadang-kadang nih saya dapati sebagian ikhwan sibuk mengomentari tentang kebijakan pemimpin. Ngapain dikomentari? Ibu komentar gak didengar sama pemimpin itu. Kita komentar mau pakai 1 juta kata, Bu, terkait BBM kemarin naik, itu tidak akan membuat BBM itu turun. Illa orang-orang dirahmati sama Allah Ta'ala yang membuat BBM itu diturunkan. Ibu mau teriak dari ujung Sidoarjo sampai ujung Sidoarjo, tidak akan didengar sama pemimpin itu. Terus buat apa terus? Sudah, kita sabar menghadapi pemimpin yang seperti itu. Kalau memang ada ulama yang bisa kita menyampaikan aspirasi kita, kita sampaikan
dengan cara yang baik kepada pemimpin, bukan dengan cara kita menurunkan harga diri seorang pemimpin. Ini yang tidak diajarkan oleh salaf kepada kita. Nah, ini saya katakan supaya ibu tuh paham bahwa dakwah salaf itu ada metode dalam menasihati pemimpin. Tidak sembarangan di dalam menasihati pemimpin itu. Terlalu banyak orang-orang menasihati pemimpin dengan cara di media sosial, di jalan raya, subhanallah. Itu bukan metode salaf. Apalagi yang diajak itu para wanita. Ya elah, wanita itu di rumah, Bu, bukan di jalan. Pegang poster, turunkan harga minyak goreng. Ya, bukan itu. Di rumah. Ngapain diajak turun ke jalan seperti itu? Subhanallah. Itulah yang disebut dengan emansipasi wanita gitu. Emansipasi wanita tidak seperti itu. Nah, saya katakan demikian karena inilah apa yang adanya dalam agama kita. Islam itu seperti itu, memuliakan para wanita. Tapi ini justru malah merendahkan derajat seorang wanita. Diajak demo, terus perempuannya ditaruh paling depan, laki-lakinya di belakang. Ya, banci namanya kayak gitu tuh. Masa perempuan di depan? Tidak benar seperti itu. Nah, lalu apa kata Nabi SAW dalam hadis tersebut? Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang akan hidup sepeninggalku, maka niscaya mereka itu akan mendapati perselisihan yang banyak. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi Nabi memberikan solusi dari itu, Bu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat yang mereka itu telah mendapatkan petunjuk setelahku. Fa'addu 'alaiha bin nawajis. Ikatlah sunnah tersebut atau gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang kuat-kuat. Jangan dilepas. Karena kalau ibu lepas, ibu terjatuh dalam fitnah. Ibu lepas sunnah Nabi, ibu lepas sunnah para sahabat, ibu terjatuh dalam fitnah. Ibu akan mudah digoyangkan oleh fitnah. Ya. Maka perhatikan masalah ini, ibu-ibu. Makanya kenapa banyak orang itu, kita dengar saya keluar dari kajian salaf, saya tobat dari kajian. Bukan tobat, karena dia terkena syubhat namanya itu. Tidak ada ceritanya orang tobat dari kajian salaf itu. Kajian salaf itu kajian yang lurus, kok bisa dikatakan tobat? Ketika dia keluar dari dakwah salafiyah, itu artinya dia terkena syubhat. Dan betapa banyak orang-orang yang terkena syubhat karena mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Makanya saya sampaikan, Bu, hidayah sunnah itu mahal. Tidak semua orang bisa mendapatinya kecuali orang-orang yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Nah, ibu diantaranya insya Allah. Makanya ibu belajar dengan rajin. Ibu semangat. Ibu kokohkan diri ibu, prinsip ibu. Jangan sampai mudah terombang-ambing oleh syubhat. Jangan mudah terombang-ambing oleh rayuan-rayuan dari dai-dai yang menyeru kepada abwabun neraka jahanam. Pintu-pintu neraka jahanam, karena banyak. Apalagi sekarang di media sosial ini sangat banyak sekali. Saya dapati sebagian orang-orang yang sudah ngaji itu ya, karena mereka tidak pernah belajar prinsip dalam beragama, Bu, yang menjadi status-statusnya itu ustadz-ustadz yang gak jelas, video-video potongan ustadz yang gak jelas dijadikan statusnya. Setelah kita tanya, lo kenapa dijadikan? Lo dia kan ustadz sunnah. Sunnahnya dari mana? Ibu mengatakan dia barometernya sunnah itu apa? Lo dia kan juga ngajiin ustadz, bawa kitab. Nah, itulah contohnya. Saya sampaikan, tidak semua yang ngajar kitab Tauhid, kitab Sahih Bukhari, kitab Minhaj Firqah Nadiyah itu dikatakan dai sunnah. Tidak semua, Bu. Ada kriteria orang-orang itu kita katakan dai sunnah. Nah, ini baru ibu mulai nih dari poin yang pertama ini. Ya, ibu jadikan barometer yang pertama, dai tersebut dai sunnah atau bukan, teman ibu di atas sunnah atau tidak, ibu lihat dari barometer yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan prinsip para sahabat. Ya, taib. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan di sini, ya,
Dalil yang terakhir yaitu ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ucapan yang sangat terkenal yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari suri toladan, maka hendaklah mengambil para sahabat sebagai suri toladan mereka. Lihat, para sahabat disebutkan. Kenapa harus mereka? Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Para sahabat orang paling baik hatinya, Bu. Itu para sahabat. Ibu pernah dengar perkataan Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan begini. Andai kata ada sekian orang, sekumpulan orang mengatakan bahwasanya tembok itu berwarna putih, sementara Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam. Padahal tembok itu berwarna putih memang, tapi Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam. Maka aku akan mengikuti Muhammad mengatakan tembok itu hitam, dan aku akan mendustakan penglihatanku meskipun aku melihat tembok itu berwarna putih. Lihat bagaimana para sahabat itu mengikuti Nabi SAW. Sama seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi berisra dari Mekah menuju Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat, turun ke Mekah sebelum waktu subuh. Keesokannya Nabi menceritakan tentang Aqsa, menempuhnya dalam sehari, dalam semalam. Orang-orang pada ragu, pada bingung. Datang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau Muhammad yang cerita aku percaya, karena dia tidak pernah dusta. Padahal kalau dipikir, dari Mekah ke Palestina, Bu, jenengan jalan kaki sebulan. Sebulan, Bu. Belum nanti naik ke langit yang ketujuh. Langit pertama aja tidak tembus-tembus kita. Ya. Oh, itu astronot memang sampai pada langit pertama kah? Tidak sampai mereka. Nabi itu naik ke langit yang ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Turun ke langit, turun ke dunia, ke Mekah sebelum waktu subuh. Salat, diceritakan Mekah Palestina itu begini. Orang-orang pada ragu. Bahkan orang-orang Quraisy itu mulai mengatakan Muhammad tambah gila. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau Muhammad yang ngomong, aku percaya. Karena Muhammad itu tidak pernah dusta. Tidak pernah dusta. Kalau kita kan beda, Bu. Siapa yang ngomong? Fulan. Waduh. 1%-nya itu meragukan, 99%-nya itu dusta katanya. Ya. Jadi nggak ada benarnya, Bu. Jadi 99%-nya apa? Bohong, 1%-nya meragukan. Jadi nggak ada benarnya, Bu. Kita kan gitu. Ya. Nah, mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Contoh Abdullah ibnu Abbas, dalam sekali ilmunya. Dan ini merupakan doa dari Nabi SAW. Ibu ingat kisah bagaimana Umar ketika mendudukkan Ibnu Abbas dengan para sahabat-sahabat senior, ketika bertanya kepada mereka tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Kok bisa surat itu dikatakan ajalnya Nabi? Iya. Artinya kalau orang sudah masuk Islam, Islam sudah tersebar, ya kaum muslimin sudah bertambah banyak, agama sudah sempurna, berarti kan sudah selesai tugas Nabi SAW. Apalagi yang harus dikerjakan oleh Nabi? Sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan oleh Nabi. Maka kalau sudah selesai tugas Nabi di dunia, maka beliau pun insya Allah setelah itu meninggal dunia. Dan benar, setelah ayat itu turun, beberapa hari kemudian sepulang Nabi SAW melakukan haji wada, Nabi pun terjatuh sakit Nabi SAW. Sakit.
Karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Semua agama sudah lengkap. Makanya para sahabat itu adalah orang yang paling dalam keilmuannya. Karena mereka langsung belajar kepada Nabi SAW. Kalau kita, gurunya kan kadang-kadang masih campur ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu nih gurunya masih campur kayak es campur. Ya, es campur masih enak dimakan. Kalau guru campur nggak enak, Bu. Ya, tapi jangan makan es sekarang lagi panas-panasnya, Bu. Radang tenggorokan nanti tuh. Ya. Kemudian berikutnya, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Wa aqallaha taqallufan. Mereka adalah orang yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Itulah para sahabat. Tidak seperti kita beragama berlebih-lebihan. Gulu. Ini sifat orang sekarang itu, gulu dalam beragama. Berlebih-lebihan. Gulu itu nggak boleh, Bu. Tidak boleh gulu itu dalam segala sisi, terutama dalam beragama nggak boleh. Dan itu pernah ditegur sama Nabi SAW. Ada 3 sahabat, satunya ingin puasa setiap hari tidak mau buka. Ini gulu. Sementara Nabi itu menganjurkan kepada kita sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang paling top. Sehari tidak, sehari puasa. Tapi dia mau setiap hari puasa, gulu. Maka langsung Nabi tegur dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Enggak mau ngikut sunnahku, kalian bukan dari golonganku. Langsung ditegur sama Nabi. Kita gulu, bahkan kita gulu berlebih-lebihan dalam hal-hal yang tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Ibu pernah dengar kisah itu? Ada seorang yang ditangkap polisi karena nyuri, yang ingin mengadakan acara 40 hari untuk orang tuanya itu. Itu gulu namanya. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Karena sifat gulu berlebih-lebihan seperti itu, akhirnya dia terjatuh ke dalam penjara. Sudah yang mau dilakukan ini perkara yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Sudah gulu, masuk penjara pula. Subhanallah. Nah, jangan sampai kita gulu. Wa aqwamaha hadiyan. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan. Orang yang paling baik kondisinya atau keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Fa'rafu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi asarihim. Dan ikutilah jalan-jalan mereka, ikutilah sunnah-sunnah mereka. Fa innahum kanu alal huda mustaqim. Karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Itulah para sahabat. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, kewajiban kita yang pertama dari pokok-pokok sunnah ini adalah mengikuti para sahabat, mengikuti pemahaman mereka dalam kita beragama. Jangan sampai ibu beragama ini mengikuti pemahaman selain daripada pemahaman para sahabat. Karena itu akan menyebabkan ibu itu menyimpang dari jalan yang lurus. Taib ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, saya mau tambah yang kedua sebenarnya, tapi panjang ya masalah watarkul bidah. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, saya persilakan. Ibu ada yang mau bertanya? Wah, ini pertanyaannya beda nih. Apakah tabungan haji reguler termasuk harta warisan yang harus dihitung dan dibagikan saat pembagian waris jika yang nabung haji itu mati sebelum berangkat haji? Bukan. Bukan. Karena itu sudah statusnya dia bayar. Ya, haji reguler kan sudah statusnya dia bayar. Artinya kan sudah dikeluarkan dari hartanya. Bukan. Jadi tidak perlu dihitung. Yang masih tersisa dari hartanya itu yang dihitung. Setelah dikeluarkan hutangnya, wasiatnya, dikeluarkan dulu wasiatnya, dikeluarkan dulu hutangnya.
Setelah itu baru nanti dibagi berdasarkan pembagian harta warisan yang diajarkan oleh syariat. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Kenapa? Ada di bukunya itu. Di bagian bawah. Ya, ada di bagian bawah. Nah, itu catatan kaki nomor 2 itu, Bu. Itu dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama sebagai kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat. Dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ibu tidak mengikuti para sahabat. Paham ibu-ibu? Nah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nomor 2 sekarang. Pokok sunnah yang kedua. Kalau tadi mengikuti sahabat, sekarang yang kedua. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Meninggalkan bid'ah. Karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Baik. Saya awali dengan pengertiannya dulu, Bu. Biar ibu tidak salah arti bid'ah itu. Bid'ah secara bahasa artinya perkara baru. Umum ya. Jadi segala hal yang baru itu dikatakan apa? Bid'ah. Contoh, meja ini bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi. Tripod, HP, bid'ah. Jadi bid'ah itu umum secara bahasanya, mencakup urusan akhirat, mencakup urusan dunia. Paham sampai di sini? Tapi yang ingin kita bicarakan di sini itu bukan bid'ah yang sifatnya duniawi, tapi bid'ah yang sifatnya agama, Bu. Ya. Nah, sehingga pengertian bid'ah secara istilah itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya salah satunya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Apa yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam buku beliau yang berjudul Al-I'tisam. Apa, Bu? Al-I'tisam. Ya. Baik. Apa itu bid'ah? Perkataan Al-Imam Asy-Syatibi. Apa itu bid'ah? Dalam kitab Al-I'tisam pada jilid yang pertama halaman 21. Kata beliau, ibu tulis ya, bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun. Satu jalan atau cara atau metode. Satu jalan atau cara atau metode. Sudah, Bu? Dalam Islam satu jalan, satu cara atau satu metode atau kebiasaan dalam Islam yang dibuat-buat, tuh dibuat-buat, Bu. Berarti sebelumnya cara itu tidak ada, tapi memang dibuat-buat. Sudah? Yang dibuat-buat tudohi syar'iyah, yang mirip dengan syariat, yang mirip dengan syariat. Sudah?
yang mirip dengan syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha, dengan tujuan melakukannya, sudah, yang mirip syariat dengan tujuan melakukannya, al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu, adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Saya ulangi. Bid'ah itu secara istilah syar'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun, yaitu satu cara, kebiasaan, metode atau jalan dalam agama Islam yang dibuat-buat, tudohi syar'iyyata, yang mirip dengan syariat, mirip dengan apa-apa yang terdapat dalam syariat Islam, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, yang bertujuan melakukannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi tujuan orang melakukan perbuatan bid'ah itu, Bu, adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Maka kan Ibu dapati ada orang zikir sampai kepalanya keselio. Betul, Bu? Ada kalau Ibu lihat orang-orang sufi berzikir dengan menggunakan tarian. Betul atau tidak? Ya. Kalau Ibu masuk lagi dalam kerajaan tasawuf, ada bentuk model zikir, ada yang masih lengkap la ilaha illallah, ada yang la ilah, ada yang illallah. Kemudian nanti ada hu, kan? Coba Ibu lihat ya orang berzikir itu, Bu. Dia itu kalau sebut la ilah itu, lehernya itu beda, Bu ya. La ilaha illallah, gitu kan. Jadi illallahnya itu ke kanan gitu loh, karena enak, Bu. Coba tes ya. Coba Ibu tes. La ilaha illallah, la ilah. Jadi ada strippingnya, Bu. Ya, ada strippingnya. Kayak orang ngapain itu? Kayak orang apa itu? Ya, kayak orang-orang yang lagi joget-joget itu kan. La ilaha illallah. Nah, itu contoh melakukan ibadah secara berlebih-lebihan. Ini dilarang. Ini termasuk perkara bid'ah dalam beragama. Dan banyak bid'ah itu. Banyak modelnya, banyak contohnya. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus. Ibu kalau bisa beli, Ibu beli. Nama bukunya adalah Al-Bid'ah wal Muhdatsat, yaitu ensiklopedi bid'ah. Ibu beli itu. Ya. Ibu beli, nanti jual ke saya satu ya. Bahasa Indonesianya, sama bahasa Arabnya ada di rumah, Bu. Bahasa Indonesia Ibu jual ke saya. Jual loh ya, jangan kasih gratis. Tapi kalau Ibu mau infak gak apa-apa. Ya. Jadi ada buku bagus itu, namanya Al-Bid'ah wal Muhdatsat, ensiklopedi bid'ah, yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana kebid'ahan itu. Ya, bagaimana bid'ah itu menyebabkan orang beribadah jauh dari sunnah. Banyak. Saya tidak bisa menyebutkan karena tebal buku itu, ada sekitar berapa ratus halaman itu. Ya, itu masih banyak Ibu nggak ngerti buku bid'ah kan? Ibu taunya belinya itu apa coba? Fikih sunnah wanita. Aduh. Ya, terus apalagi tuh? 1001 permasalahan wanita. Terus apalagi tuh? Riyadus Sholihat. Aduh. Boleh itu, Bu, tapi ini penting juga, Ibu. Biar Ibu ngerti. Masa setiap Ibu dapat permasalahan baru Ibu tanya Ustadz terus gitu kan? Biar Ibu bisa menilai sendiri gitu loh, sekali-sekali. Ada pula yang berprinsip kan biar ada kerjaan ustadznya gitu loh. Kayaknya saya salah ngomong kayaknya. Salah ngomong saya ini, Bu. Saya ralat, Bu. Ya. Kadang-kadang kan ustadznya lagi sibuk begitu kan. Ya. Baik. Itu bid'ah secara pengertian istilah dan bahasa. Sudah dipahami, Bu?
Saya ulangi, berarti bid'ah secara bahasa apa, Bu? Perkara baru. Jadi perkara baru itu umum, mau sifatnya dunia ataupun akhirat. Sedangkan secara istilah, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam pada jilid yang pertama, halaman berapa tadi? Satu berapa? 51. 21. Wah, aqua, tolong aqua. Ini ada buah nih, Bu, tapi buah mainan doang ini. Hiasan aja. Saya baru lihat ada terong sebesar ini nih. Ini apa ini? Ini paprika ya? Ini apa ini? Pir. Tapi nggak bisa dimakan. Kalau nggak bisa dimakan, ngapain taruh sini gitu loh? Taib. Sedangkan secara istilah, lanjut ya. Sedangkan secara istilah, apa yang disampaikan oleh Imam Syatibi tadi, yaitu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu, yaitu satu cara, satu jalan, satu metode kebiasaan di dalam Islam ya, yang itu mirip dengan syariat, yang tujuannya melakukannya itu adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Makanya ibu bilang sama orang, kalau ibu bilang sama orang, enggak boleh sholawatan. Lu kok sholawatan enggak boleh? Bukan enggak boleh sholawat itu, tapi tambahannya itu ya enggak boleh. Sholawat boleh, Bu, tapi kalau sholawatan tidak boleh. Tahlil boleh, tapi kalau tahlilan nggak boleh. Ya. Apa itu? Itu WIB itu, Bu. WIB. Tanggal berapa sekarang? Oh, belum. 10/10 belum, Bu. Bulan depan. Ya. WIB ya. Apa WIB itu? Waktu Indonesia Barat. Ya. Biasanya ibu-ibu sudah pasang reminder tuh. 10, 11, 12 itu kan ya. Ngabisin uang ATM aja. Nah, taib, itu bid'ah. Biar ibu paham terkait masalah bid'ah ini. Sekarang ibu perhatikan bukunya dulu. Saya baca penjelasan dari Syekh dulu. Kata penulis, al-bid'atu hiya al-muhdatsatu fid din. Bid'ah itu adalah perkara baru dalam urusan agama. Ingat, agama, Bu, bukan dunia. Jangan seperti ada seorang kemarin video yang viral itu. Saya malu kalau ngomong seperti itu, Bu. Meskipun saya tidak, istilahnya saya tidak ditokohkan seperti beliau, seperti orang itu. Ya, bid'ah itu, ente bid'ah karena ente tidak hidup di zaman Nabi katanya. Ya iya, tapi masalahnya sekarang yang dimaksud dengan bid'ah itu dalam urusan agama. Kalau bukan urusan agama, itu mah bebas selama tidak melanggar syariat. Ibu mau buat brownies, Bu, dengan model kayak gimana terserah, itu bid'ah, nggak apa-apa, itu urusan dunia, nggak ada yang larang, Bu. Ibu mau buat rumah dengan model bagaimanapun nggak ada yang larang. Mau bid'ahnya kayak gimana dalam urusan dunia nggak ada masalah. Bahkan bid'ah dalam urusan dunia itu dipuji kalau itu membantu syariat. Bisa dipahami? Tapi yang dilarang di sini jelas bid'ah dalam urusan agama. Tolong ya dispesifikkan ya. Ini kita sudah mengkerucut loh ini. Bid'ah itu dari sisi agama, bukan dalam urusan dunia. Maka jangan nanti tripod bid'ah, mic bid'ah, berarti nggak boleh ceramah pakai mic. Ya udah, berarti kalau pergi haji nggak usah pakai naik pesawat, Bu. Naik unta, ya, naik kuda. Ya. Saya kebayang ibu-ibu ya. Ini saya kebayang, Bu. Ibu kebayang nggak sih
Kalau orang pergi haji naik unta, naik kuda, Bu. Anggap saja ibu itu naik kapal ya. Naik kapal pergi haji, kemudian nyandarnya nanti di Jeddah, Bu. Itu sudah berapa hari itu Jeddah itu. Nanti ibu ngambil mikot, itu harus ibu perhatikan, ibu itu mau ngambil mikot dari mana dulu. Kalau ibu dari Indonesia, sebenarnya mikotnya dari Yalamlam, itu mikotnya penduduk kota Yaman. Nah itu dari Yalamlam, Bu, ke Mekah, ibu mau pergi haji, mau pergi umroh, itu 400 kilometer, Bu. 400 sampai 500 kilo. Ibu jalan kaki 400 sampai 500 kilo dari sini ke Jakarta. Kira-kira itu berapa hari? Ibu pakai pakaian ihram dalam kondisi ibu sudah ngambil mikot. Yang berapa jam aja yang kadang-kadang ngambil mikot dari Dzulhulaifah ke Mekah, itu naik bus 6 jam, itu sudah banyak yang gerah tidak sanggup pakai kain ihram. Gimana yang jalan kaki? Enggak ngerti orang-orang ini masalah bid'ah ini. Pesawat, iya benar pesawat itu bid'ah, tapi dari sisi dunia. Mic itu bid'ah, tapi dari sisi dunia, tapi tidak ada kaitannya dengan syariat. Tidak ada kaitannya dengan syariat. Ya udah, kita tidak usah belajar pakai kitab sekarang. Kitab ini bid'ah, Bu. Orang zaman dulu nulis itu bukan di kitab pelepah kurma. Sekarang ibu cari pelepah kurma, ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, orang nggak ngerti masalah bid'ah kayak gitu tuh. Orang jahil. Ya. Kemudian dikatakan di sini, aima udifa ila syariah al-islamiyah wa ulsiqa biha wa huwa laisa minha. Atau segala sesuatu yang disandarkan kepada syariat Islam padahal bukan bagian dari syariat Islam. Bukan bagian daripada syariat Islam, tidak pernah diajarkan oleh syariat perkara tersebut. Sawaun kana dzalika fil aqidah. Baik itu berupa dalam perkara akidah. Mana contoh bid'ah dalam perkara akidah? Saya kasih contoh, Bu. Khawarid. Khawarid itu, kenapa mereka dikatakan kelompok bid'ah? Karena mereka memiliki pemikiran yang menyimpang daripada pemikiran Islam. Apa pemikirannya? Khawarid mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Di neraka, di hari kiamat mereka kekal di dalam api neraka. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Islam berkeyakinan, memiliki prinsip, dan itu akan kita pelajari nanti di pelaku dosa besar, nanti di poin keberapa itu saya lupa. Pelaku dosa besar itu, Bu, dalam akidah Islam mereka tetap mukmin, tapi mukmin naqisul iman namanya. Mukmin tapi yang sedang kurang iman. Sedangkan kalau mereka meninggal di atas dosa besarnya, contoh ya, ada orang meninggal dalam kondisi mabuk misalkan. Ada orang meninggal dalam kondisi muhaddirat. Muhaddirat itu narkoba. Mengkonsumsi narkoba. Ada orang meninggal dalam kondisi dia sedang mencuri lalu terbunuh. Nah, kata para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, mereka itu tahta masyiatillah. Kalau Allah mau mengampuni mereka, Allah ampuni. Tapi kalau Allah mau mengadab mereka, mereka diadab, tapi mereka tidak kekal. Bisa dipahami? Itu akidah Khawarij itu begitu. Makanya setiap orang yang tidak melakukan syariat Islam alias terjatuh dalam dosa besar dipenggal, dibunuh, halal darahnya. Terutama Presiden Indonesia. Pemerintah Indonesia ini dikatakan kafir sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Padahal perinciannya ada di situ. Itulah pentingnya belajar manhaj itu, Ibu. Saya gemes sama ibu-ibu itu. Nggak ngerti-ngerti gitu loh, saudara. Ya. Ya. Ibu belum belajar kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah. Qadariyah, Bu, itu contoh bid'ah dalam masalah akidah. Kenapa dikatakan bid'ah dalam masalah akidah? Qadariyah mengatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Artinya kalau sudah terjadi baru Allah paham. Kalau belum terjadi, maka Allah itu tidak tahu apa yang terjadi. Perhatikan, seolah-olah orang-orang Qadariyah ini menghilangkan sifat ilmu Allah. Betul atau tidak? Menghilangkan ilmu Allah. Padahal ibu sudah pelajari ilmu Allah itu mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi. Nah, orang Qadariyah itu mengatakan, oh, tidak bisa. Allah itu tidak tahu sesuatu sebelum terjadi.
Itu ilmu kita kalau itu. Sebagaimana kata seorang penyair yang dikatakan oleh Zuhair ibn Abi Sulma, wa alimtu ma fil yaumi wal amsi ma qablahu walakin an ilmi ma fi godin ami. Aku tidak ngerti apa yang terjadi besok, tapi apa yang sudah terjadi kemarin dan hari ini aku tahu. Tapi kalau besok nggak tahu aku. Ya. Allah itu mengetahui segalanya. Ada pohon jatuh, ada daun jatuh, bagaimana jatuhnya, dijatuhkan oleh apa, kecepatannya berapa, ya kemudian jatuhnya jam berapa, Allah mengetahui segalanya. Tapi kalau manusia bangun-bangun besok paginya, tahu-taunya pohonnya sudah jatuh. Itu manusia. Makanya Qadariyah itu dikatakan kelompok bid'ah. Belum ibu berbicara tentang Jabariyah. Ya. Jabariyah yang dipelopori oleh Ja'ad ibn Dirham, yang mana Ja'ad ibn Dirham itu disembelih oleh seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang bernama Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Ketika Idul Adha, apa kata Khalid bin Abdullah Al-Qasri? Wahai kaum muslimin, pulanglah kalian menyembelih hewan-hewan kalian. Semoga Allah menerima hewan-hewan sembelihan kalian. Sementara aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham karena dia mengingkari dua hal. Yang pertama, dia mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian yang kedua, dia mengingkari bahwasanya Allah itu memiliki sifat cinta. Allah mencintai hamba-hambanya, Bu. Nah, ini contoh bid'ah dalam masalah akidah. Itu nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Ya. Harusnya ini tuh bagiannya Ustaz Ridho sebenarnya. Bukan saya. Tapi nggak apa-apa, afwan Ustaz ya. Tolong sampaikan permohonan maaf saya ke beliau. Taib. Contoh yang lain kata beliau di sini, au fil a'mali al badaniyah au fil aqwal, atau amalan baik berupa ucapan atau perbuatan. Seperti salat-salat yang tidak ada contohnya, seperti zikir-zikir yang tidak ada contohnya, atau wirid-wirid yang tidak ada contohnya. Itu banyak, Bu. Ya. Ada sholat nanti kalau nisfu Sya'ban itu sholat nisfu Sya'ban. Ada sholat rogoib. Kayak kemarin itu di bulan Safar ada namanya sholat rebo wakasan namanya itu. Wakas apa? Itulah pokoknya. Belepotan banget, wah. Itu pokoknya. Nggak ada seperti itu. Hal-hal yang itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Ya. Walaqad akmalallahu ta'ala hadzal din wa anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi qauluhu ta'ala. Karena Allah telah menyempurnakan agama Islam ini dan menurunkan kepada nabinya pada akhir hayat beliau firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama untuk kalian. Pertanyaan saya, Bu, namanya sesuatu yang sudah sempurna, apa perlu penambahan dan pengurangan? Tidak perlu. Dicukupkan diri dengan apa yang sudah diajarkan sama Nabi SAW. Kalau kita menambah atau mengurangi, itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Ingat, bid'ah itu, Bu, bukan hanya menambah amalan, tapi mengurangi amalan. Contoh, saya kasih contoh gambarannya. Ini poin ini kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya aja ya, karena masih panjang. Kalau nambah, itu ibu sudah sering nambah itu. Sudah paham lah kalau masalah nambah itu. Contoh dalam masalah pengurangan. Ya. Dalam masalah pengurangan itu sudah dikatakan bid'ah. Ada orang tawaf 6 kali. Itu termasuk boleh atau enggak? Enggak boleh. Tawaf itu berapa kali, Bu? 7. Kalau ibu kurang itu bid'ah namanya. Tidak hanya sekedar bid'ah itu yang lebih-lebih saja, tidak. Yang kurang itu bisa. Mengurangi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat itu tidak boleh kecuali ada dalil yang khusus. Contoh ya, mana contoh dalil yang khusus sehingga tidak dikatakan perkara bid'ah? Orang zikir selesai sholat itu boleh 3-3, boleh berapa? 10. Boleh 3-3, boleh 10. Artinya 10 nanti kemudian dilengkapi dengan 1. 3-3 tambah 1. Nah, selain daripada dua dalil itu, ibu tidak boleh melakukan yang lain. Ustadz, saya mau lebihkan, tidak 3-3, 50 sekalian biar mantep. Tidak bisa, Bu. Dalilnya 3-3, Bu. Atau ibu kurangi, Ustadz, kenapa cuma 10? Kalau bisa 9 aja gimana?
ganjil. Nggak bisa. Syariat itu nggak bisa ditawar-tawar seperti itu. Kalau dalilnya sudah plek mengatakan bilangan yang pasti, ibu harus ikuti. Nggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Bisa dipahami sampai di sini ibu-ibu? Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya masalah ini. Karena ini masih masalah yang sangat panjang sekali terkait masalah perkara baru dalam urusan agama. Sampai di sini ada yang mau bertanya ibu-ibu? Apa-apa? Lah itu saya sudah sebutkan tadi. Yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu. Tujuan mereka itu adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Atau yang kedua Bu, tujuannya adalah UUD. Apa UUD Bu? Nah itu ujung-ujungnya ya fulus. Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus Bu. Karena mereka tuh merasakan dunia dari semua itu Bu. Bayangkan ada orang gak berani menyampaikan kebenaran, takut ditinggal jamaahnya. Ada 100 jamaah, setiap jamaah salam tempel ke dia 100 juta. Berarti berapa Bu kalau 100 juta kali 100 jamaah? Banyak ya. Ibu tahu kelompok LDII itu ya. Ibu tahu kelompok itu yang dulu namanya Lemkari, kemudian tidak diterima jadinya Jamaah Islamiyah, kemudian sekarang berubah menjadi LDI itu. Ibu tahu kelompok itu berapa dia setorkan untuk zakatnya ke mereka? 10% Bu dari penghasilan. Berarti kalau penghasilan mereka per bulan ada 100 juta, berarti dia harus menyetorkan berapa persen? 10%. 10%. Dan saya berapa kali ceramah di orang-orang LDI, mereka cerita seperti itu. Makanya coba lihat pemimpinnya itu, mainnya apa? Main Harley Davidson. Berapa harga Harley Davidson Bu? Miliaran. Ya. Terus banyak yang menuduh Ustadz Salaf dapat gaji dari Saudi dolar katanya. Ya, 20 juta per bulan. Ya Allah Bu, saya kalau dapat 20 juta per bulan Bu, Insya Allah. Ya. Saya tidak dapat dolar. Walau kita tahu modelnya dolar seperti apa, tidak ngerti. Bahkan dengan itu mereka menyebar fitnah. Ad-dolar afdalu minad dalil katanya. Dolar itu lebih afdal daripada dalil. Ya Allah. Itu fitnah. Tidak ada seperti itu. Ya, biar kita klarifikasi kepada ibu-ibu. Tidak ada yang demikian. Ya, tidak ada demikian. Nah, ini ibu harus pahami sama ini. Kita berdakwah di jalan Allah, ngajak orang supaya datang kepada Allah Ta'ala. Mereka mau terima kita, walhamdulillah, nggak terima juga nggak apa-apa. Saya sudah berapa kali diusir dari masjid, ya biasa Bu. Ya, biasa, hal yang lumrah, bahkan seru. Diusir dari masjid itu seru Bu. Berarti kita benar-benar berada di atas kebaikan selama ini. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Tapi saya rasa cukup ya. Ini saya bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.